Oke, selamat siang ya. Kali ini saya mau mereview ya. Apa yang direview adalah Bohlam H1 ya. Bohlam H1. Jadi bohlam ini memang jarang ya. Jarang pemakai, jarang peminat karena mobil yang menggunakan H1 ini jujur terus terang jarang. Mobil-mobil tahun-tahun lama lah ya. Contohnya ini saya bisa sebutkan eh, seperti mobil BMW E36, seperti mobil Honda Stream ya yang facelift, seperti Honda CR-V yang Gen 3, seperti mobil-mobil yang Chevrolet Trax bagian high beam-nya, seperti Wuling Convero atau Wuling Cortez bagian high beam-nya. Nah, ini bisa, tapi memang jarang peminatnya, tetapi ada. Nah, kita mau mereview, kita menyiapkan ya. Semua bohlam kita berusaha dilengkapin ya, yang terbaik. Nah, dulunya kita mempunyai bohlam ini yang terbaik. Ya, tetapi ini yang kita jual adalah sudah versi upgrade. Versi terakhir, versi upgrade. Karena bohlam ini kita upgrade terus. Apa yang di-upgrade? Tentu wattnya supaya lebih terang, wattnya naik. Kipasnya lebih kencang lagi. Supaya kenapa? LED ini panas. Panasnya di dalam diri dia yang harus dibuang, makanya kipasnya selalu kita concern upgrade kipasnya. Ya, nah kita mau mereview dua buah bohlam ini. Ya, ini sama-sama tipe H1, ini juga H1, tetapi beda teknologi. Ya, sama-sama tipe H1, beda teknologi dan beda bentuk. Yang terbaru adalah ini kecil, kipasnya kecil. Ya, kalau ini kipasnya besar. Ya, kalau tinggi sih sama, tapi ukuran kipas berbeda. Ya, ya kalau tinggi ini lebih tinggi dibandingkan ini lebih pendek. Ya, oke, kita akan mereview apa sih ya perbedaannya. Kita sebutkan dulu perbedaannya. Yang ini adalah 5500 Kelvin. Ini adalah special request punya saya. Ya, jadi kalau Anda beli adalah barang ini sudah special request yang menurut kita udah paling the best, terbaik 5500 Kelvin. Ya, versi terakhir sudah upgrade wattnya yang paling besar. Ya, jadi kalau Anda beli yang dulu awal-awal dengan beli yang sekarang punya lebih terang. Kenapa? Karena lebih terang. Ya, lebih terang wattnya. Awal-awal ini hanya 2800 lux. Ya, saat ini sudah mencapai 40 watt tuh. Anda bisa lihat di wattmeter saya 40 watt saat ini. Ya, 39,5. Ya, awal-awal hanya 30 wattan ini bohlam. 30 watt, 32. Saat ini di Juni 2022 sudah mencapai 40 watt ya tipe ini. Dulu awal-awal cuma 30 watt, upgrade ke 32, upgrade ke 36, terakhir 40 watt. Ya. 5500 Kelvin. Nah, bohlam ini 6000 Kelvin. Nah, Anda bisa lihat wattnya berapa ini bohlam. Wattnya 44, sekian, jadi sekitar 45. Jadi selisihnya adalah beda 5 watt ya. Antara versi ini dengan versi ini beda 5 watt. Ya, kalau dari sisi spek wattnya. Warnanya ini putih 6000 Kelvin, ini 5500 Kelvin. Jadi ini agak ada lebih kuningnya dibandingkan ini yang putih sekali. Ya, sama bohlam ini menggunakan teknologi driverless tanpa driver. Ini tanpa driver. Ya, sama nggak pakai driver. Jadi tidak ada kotak-kotaknya. Nah, yang sangat beda signifikan adalah dari teknologi pendinginannya. Ya, ini teknologi pendinginan yang menggunakan single heat pipe. Ya, single heat pipe, double cooper. Sedangkan LED ini menggunakan teknologi double cooper tanpa ada heat pipe. Ya, jadi makanya kenapa kipasnya lebih besar, heatsink untuk kipasnya lebih besar. Sedangkan ini heatsink kipasnya kecil. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada paket. Jadi kedua buah LED ini ada beda di teknologi. Ya, ini single heat pipe, double cooper dengan hanya teknologi double cooper. Ya, oke kita lanjut. Sama-sama driverless. Ya, keunggulan ini untungnya adalah dia lebih kecil bentuknya karena dia ada dibantu oleh pendinginan
single heat pipe ini. Jadi kipas heat sink diameternya bisa lebih kecil, ya. Nah, ada yang bertanya nanti mereknya apa? Merek bohlam ini adalah juragan lampu Jungki Wenas. Bohlam ini adalah kita yang merequest, kita yang build, kita yang meracik, ya. Jadi sudah menurut saya spek yang terbaik. Makanya kita upgrade terus, ya. Anda akan membeli LED ini, kardusnya akan mendapatkan seperti ini, Jungki Wenas juragan lampu. Ya, di sini ada emboss JL, juragan lampu, ya. Artinya J artinya juragan, L artinya lampu. Kalau yang versi ini tertulis juragan lampu, ya. Jadi ini LED yang sudah kita racik sebaik mungkin, kita update terus-menerus supaya outputnya lebih naik. Makanya kenapa ada orang bertanya, Pak, harganya kok jualan naik terus? Sebenarnya tidak naik. Tetapi harga tidak naik, tetapi spesifikasi naik, mau nggak mau menyesuaikan. Ya, bukannya kita mencari keuntungan lebih besar, bukan. Saya lebih baik merequest ke pabrik, harga lu kasih gue segitu, oke, nggak masalah. Tetapi saya request upgrade. Upgrade di mana? Di kipasnya, wattnya lebih terang. Kebanyakan kalau orang Indonesia, ya, order barang ke Cina atau order barang ke pabrik, dia pasti menekan harga, saya mau yang paling murah. Nah, saya tidak seperti itu. Saya lebih baik harganya oke, lu udah kasih segitu, tetapi saya merequest speknya lu tinggiin. Nah, inilah produk kita, ya, yang kita tawarkan. Jadi tipe H1, ya. Itu perbedaannya, single heat pipe dengan double cooper, wattnya mendekati, ya. Kita hanya berbicara secara teori di sini. Nah, kita akan praktek, ya. Prakteknya di apa? Dengan menggunakan alat, ya. Kita gunakan alat supaya kita bisa ngetes, ya, berapa sih tingkat keterangannya dia dengan alat ini nih, ya. Jadi hasilnya tidak tipu-tipu, ya. Kita berdasarkan sesuai dengan fakta, ya. Kita nyalakan dulu. Ya. Kita pasangkan dulu bracketnya, jadi supaya kita bisa ngetes, ya. Sebentar kita settingkan sambil videonya berjalan, Anda bisa saksikan. Jadi kita menggunakan alat ini bukan untuk bermain curang atau buat bermain tipu-tipu, ya, tetapi ini untuk edukasi juga kepada Anda bahwa kita mengukur sesuai dengan fakta, realnya berapa. Jadi bohlam ini adalah bohlam yang Anda dapatkan, ya. Anda kalau mencari bohlam di online banyak banget yang jual, sampai Anda bingung, ya, mau milih yang mana. Nah, kita jabarkan sesuai dengan fakta apa adanya, ya. Oke, kita akan mencoba, ya, mengukur dulu yang versi ini. Coba. Nah, kita taruh di sini, ya. Ini saya perkenalkan sedikit. Ini alat adalah alat untuk mengukur tingkat keterangannya, watt dan tingkat keterangannya. Ya, kita nyalakan dulu. Di sini akan muncul nanti nilai wattnya. Di sini akan muncul nilai lux-nya berapa, ya. Nah, ini bohlam kita pasangkan dulu, kita nyalakan. Ya, kita sudah konekkan. Nah, kita nyalakan. Kita pegangin aja karena ini soketnya adalah H7 di alat ini. Tapi kita menggunakan H1 sama saja, tetapi agak kendor, jadi kita harus megangin, ya. Nah, ini kita nyalakan, Anda akan terbaca watt yang bohlam ini adalah 42 di bawah. Dan luxnya saat ini adalah 4000 sekian. Kita akan menyalakan sampai dia merasa tidak turun lagi, tidak ngedrop wattnya, ya. Jadi bohlam ini 42, startnya saat ini terbaca 41,40 saat ini, ya. 40, sekian. Dan luxnya adalah Anda bisa lihat di sini. Versi ini sudah upgrade kipasnya, bro. Kenceng banget, bro, untuk buang panas. Tentunya RPM dari kipas itu kita mengukur menggunakan alat yang namanya takometer, ya. Jadi bukan sembarangan kita asal ngomong, ya. Makanya kenapa di sini banyak perlengkapan, karena kenapa saya orang teknik, bukannya salesman, ya. Saya kalau disuruh nyelesin barang saya nggak bisa, tetapi kalau Anda minta saya menjelaskan secara teknis saya bisa, karena saya orang teknik. Semua harus berbasiskan data, bukan berdasarkan
kata engkongnya, kata emaknya, kata teman saya, kata bapaknya, kata siapa, bukan. Tetapi harus sesuai dengan fakta. Ya, 40 watt saat ini 3.700 sekian dikali 100, ya ada skalanya. Nah, ini saya deketin, Anda bisa lihat. Ya, 47 dikali 100 luxnya, dan saat ini terbaca 40 watt. Ya. Ya, kira-kira sudah stabil lah di 40 ya. Dan ini angkanya 3.600 sekian, jadi sekitar 3.700. Ya. Oke. Jadi 3.700 lah kalau taruh ini LED ya. Nah, satu lagi kita akan mengukur yang dual heat pipe. Ya, kita nyalakan ya. Ini 0, ini 0. Terbaca 49, jadi hampir 50 watt ya. Luxnya saat ini 4.200-an. Kita tunggu dia stabil sampai berapa. Ya, jadi ini 50 watt loh terbaca di wattmeter ini. Kalau yang tadi itu hanya 40 watt ya setelah stabil. Jadi selisih sekitar 10 watt. Selisih sekitar 10 watt, tapi Anda bisa lihat terangnya. Ini 4.000-an ya. Luxnya tadi 3.700-an. Ya, 50 watt. $3.800. Tadi itu 40 watt 3.700. Ya, 50 watt loh. Ini 3.700 loh. Tadi itu 40 watt 3.700 juga. Jadi, maksud saya mau menjelaskan begini. Watt besar belum tentu lux besar. Bahkan ini diturun tuh di 3.600-an. Tadi itu 3.700-an, ya. Jadi watt besar belum tentu sebanding. Nah, ini 48, 47 turun saat ini. Ya. 3.400-an nih sekarang. 46. Ya. Tuh. 3.300 sekarang. Ya, turun terus nih. Ya. 44. Ya, oke cukup. Jadi, ya, perbandingan antara dua buah LED ini, ya, Anda bisa menyimpulkan sendiri mana yang menurut Anda bagus, double cooper atau dengan single heat pipe. Ya, wattnya start awal besar, tetapi kemudian turun. Sedangkan ini wattnya tetap lebih stabil, ya, dibandingkan yang single heat pipe. Tetapi ini menang dari ukuran kecil. Ya, ukurannya kecil. Sedangkan kalau yang itu ukurannya besar. Ya. Jadi Anda simpulkan sendiri Anda mau beli yang mana. Kalau ditanya harga mahal mana, tentu harga yang dengan teknologi single heat pipe ini lebih mahal dibandingkan teknologi ini. Tetapi ini menang bentuk kecil. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda mau mencari yang terang,
Ya ini sih lebih terang ya kalau menurut saya kalau dilihat dari alat ukur ya. Kalau ini lebih awal wattnya gede tetapi turun gitu ya. Tetapi ini bentuknya mini. Nah, makanya masing-masing LED mempunyai kelemahan-kelebihan ya. Jadi bukan berarti single heat pipe lebih bagus, double cooper lebih jelek, tidak ya. Dilihat kok dengan alat. Alat ini kan tidak bisa menipu ya. Oke ya, jadi ini adalah hasil tes watt dan lux-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tes halogen, tadi kan Anda sudah mendapatkan angka 4.000, 7.000. Nah, ini ada halogen H1 nih. Kita taruh di sini dong. Ya, taruh di sini ya. Kita ukur nih, berapa sih kalau halogen? Ya dong, supaya sesuai dengan fakta. Jadi ada data ya. Ya. Berapa? 64 watt ya terbaca di wattmeter dan dia cuma 1000. Angkanya cuma 1000, Bro. Sedangkan LED ini tadi 3.700 atau 4.000-an lah. Jadi halogen itu ya udah nggak usah dibandingin lah ya. Halogen cuma 1000 ya. Udah jauh lah nilainya ya. 64 watt loh. 1000 lux doang. Jadi halogen sih udah istilahnya udah nggak usah ditandingin lah. Istilahnya udah kalah gitu loh halogen ya. Ini 55 watt dan panas banget ya, panas banget kalau halogen ya. Kalau LED lebih terang udah pasti. Jadi halogen Anda udah nggak usah mikirin lah, Anda nggak usah mikirin Osram Night Breaker lah, Philip apa nggak usah. Udah pasti udah kalah terang lah dibandingkan LED ini ya. Oke, tadi syarat pertama bolam bagus adalah watt dan luxnya harus sesuai dengan fakta. Nah, ini kita sudah menjabarkan sesuai dengan fakta. Syarat kedua adalah tidak boleh ngedrop ya. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Dalam hal ini, bolam ini harus bisa di-adjustable, dorong maju dan tarik mundur. Syarat keempat soal bayangan gelap. Bayangan gelap itu harus kecil. Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelap LED ini. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap. Ya, itu bayangan gelap tuh di depan. Bayangan gelapnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap. Ya, nah, ini juga Anda bisa lihat bayangan gelapnya kecil ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap. Nah, yang paling penting adalah bolam ini tidak boleh storing ya. Bolam ini yang saya jual tidak storing, saya jamin. Syarat selanjutnya ya soal pendinginan. Teknologi pendinginan ini lebih maju ya dibandingkan ini. Ini double cooper, ini single heat pipe double cooper. Jadi teknologi pendinginan ini lebih maju, tetapi kipasnya kecil karena dia ngejar versi mini itu. Nah, ini kipasnya gede. Kadang-kadang kan suka mentok, suka nggak bisa dipasang ya karena gede itu. Oke ya. Kesimpulannya Anda bisa pahami. Nah, kalau Anda mau order bolam ini Anda bisa WhatsApp saya ya, Jungki Wenas Juragan Lampu ya. Kalau di sini nggak kelihatan nomor WhatsApp-nya ya kita singkirkan dulu. Nah, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Anda bisa order di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee bebas ya. Anda mau transfer BCA juga oke ya. Sekali lagi mereknya apa? Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini dan di sini terdapat emboss Juragan Lampu. Artinya ini adalah produk kita. Ya, ada segel garansi Juragan Lampu pun ada ya, di sini juga ada dan di sini ada emboss Juragan Lampu. Ya, ada orang beranggapan ngapain beli sama si Jungki, harganya mahal. Gua mendingan beli dari online shop di luar lebih murah. Atau gua mendingan beli di mana lebih murah, jualnya barangnya sama. Oke, nggak masalah. Ya, saya sudah bilang dari awal, ini bohlam adalah spek yang kita racik. Ya, spek pasti berbeda dengan orang lain karena kenapa? Kita racik sendiri, kita request by request seperti chipnya 5500 Kelvin, seperti kipasnya kita upgrade lebih terang, kipasnya lebih kencang supaya outputnya lebih stabil, lebih terang, seperti itu. Makanya ada harga, ada kualitas. Ya, oke, cukup reviewnya. Terima kasih.